Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Budidaya tanaman adalah kegiatan untuk memproduksi tanaman atau bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pengolahan tanaman dan lingkungan tumbuhnya, seperti tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Dalam budidaya tanaman, hasil yang maksimal dapat dicapai jika tanaman dipelihara dan lingkungan tumbuh tanaman dapat dikendalikan dengan baik. Hasil budidaya tanaman dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau sebagian dipasarkan, sehingga usaha budidaya tanaman dapat menjadi mata pencarian masyarakat. Proses produksi budidaya tanaman hias. Sarana produksi yang diperlukan dalam budidaya tanaman hias hampir sama dengan tanaman pangan. Tanaman pangan umumnya dibudidayakan dalam lahan yang terhampar, sedangkan tanaman hias dapat juga dibudidayakan dalam pot atau polybed di tempat terbuka atau ternaungi di perkarangan. Media tanam pot dapat berupa tanah yang dicampur dengan pupuk kandang atau berbagai media tanam siap pakai yang tersedia di toko sarana produksi pertanian. Berikut ini adalah bahan untuk budidaya tanaman hias. 1. Benih atau bibit. 2. Media tanam. 3. Pupuk. 4. Zat pengatur tumbuh. 5. Pestisida. 6. Busa plastik. 7. Sungkup. 8. Polybed atau pot. Secara umum, teknik budidaya tanaman hias hampir sama dengan teknik budidaya tanaman pangan. Berikut ini teknik budidaya tanaman hias. 1. Persiapan lahan atau media tanam. 2. Pembibitan. 3. Penanaman. 4. Pemupukan. 5. Pemeliharaan. 6. Pengendalian OPT, organisme pengganggu tanaman. 7. Panen dan pasca panen. B. Perhitungan harga budidaya tanaman hias. Perhitungan biaya produksi produk pada dasarnya sama untuk jenis apapun. Begitu pula dengan budidaya tanaman hias. Hanya sedikit perbedaannya. Biasanya kalau budidaya tanaman hias, pengambilan marginnya lebih besar karena biaya operasional dan risikonya juga lebih besar. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan berikut. 1. Pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ditentukan harga yang ada, ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk nilai yang diminta sama dengan nilai yang ditawarkan. 2. Pendekatan biaya atau cost oriented approach. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya keuntungan yang diinginkan baik dengan market pricing dan break even analysis. 3. Pendekatan pasar atau market approach. Merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang memengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, sosial budaya, dan lain-lain. C. Pemasaran langsung budidaya tanaman hias. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan laba yang direncanakan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk antara lain jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan hal lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri, seperti harga jual, kualitas, dan kemasannya. Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menanjung keberhasilan pemasaran produk. Salah satu strategi pemasaran yang bisa digunakan produk makanan awetan dari bahan hewan adalah 4P, yaitu produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. D. Perumusan hasil usaha untuk budidaya tanaman hias. Saluran distribusi terdiri atas beberapa rantai yang saling terkait dan memengaruhi. Beberapa rantai tersebut antara lain adalah supplier, manufaktur, distributor, dan retailer serta pelanggan. Rantai distribusi merupakan suatu jaringan dari organisasi
value chain yang menjalankan fungsi menghubungkan produsen dan konsumen. Konsep pemasaran langsung adalah konsep yang pertama akan dijalankan saat usaha baru dimulai karena pemasaran langsung merupakan model yang cukup sederhana dan aman serta tidak membutuhkan waktu dan